Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Nurul Aulia, dan ada satu orang teman aku nih yang akan menemani obrolan podcast kami beberapa menit ke depan. Ada siapa nih? Halo, di sini ada Endah. Kami berdua merupakan mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Betul nih kata Nurul, aku bakal nemenin Nurul untuk ngobrol di podcast kami beberapa menit ke depan. Sebenarnya kita mau ngobrol apa sih Endah di podcast kami ini? Kita berdua bakalan ngobrolin tentang persiapan pembelajaran tatap muka dengan judul Rindu Belajar Tatap Muka. Yang rindu belajar tatap muka, yuk merapat dengerin obrolan podcast kami. Yuk, podcast kami hadir. Endah, udah lama banget gak sih kita gak ketemu? Iya ya, kita udah lama banget nih gak ketemu. Kira-kira udah berapa lama ya kita gak ketemu? Mungkin sekitar 2 tahun kali ya. Ngomong-ngomong, apa kabar nih Endah? Alhamdulillah baik Nurul. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Endah. Alhamdulillah, semoga aku, kamu, dan teman-teman semua yang lagi ngedengerin dalam keadaan yang sehat. Amin. Kebetulan kita udah gak ketemuan sekitar 2 tahun ya. Rindu gak sih belajar tatap muka di kampus, praktikum di kampus, suasana kelas? Kalau aku sih rindu ya Nurul. Iya nih Endah, aku juga rindu banget sih sama suasana belajar tatap muka di kampus. Tapi nih Endah, jangan khawatir, pemerintah sudah memperbolehkan belajar tatap muka dengan syarat memenuhi protokol kesehatan dan SOP. Begitupun dengan kampus kita kan ya, sudah merencanakan hal itu. Alhamdulillah. Tapi apa sih maksud belajar tatap muka di masa pandemi ini? Mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin juga masih bingung, atau bahkan ada yang masih ragu-ragu nih. Nah, jadi PTM ini singkatan dari pembelajaran tatap muka yang mulainya pada tahun ajaran baru Endah, tahun ajaran 2021-2022. Penyelenggaraannya juga sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPKM. Tahu kan kepanjangan dari PPKM itu apa? Yaitu perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro. Nah, instruksi ini menyatakan bahwa kabupaten ataupun kota yang berada di zona merah akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau bisa disingkat dengan PJJ, ataupun kita sering mengenalnya dengan pembelajaran secara online. Sedangkan untuk kabupaten ataupun kota yang di luar zona merah akan melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan teknis dari Kemendikbudristek. Tapi ini juga ada syaratnya. Syaratnya itu melakukan penerapan sesuai dengan prokes dan SOP yang tepat dan ketat. Bagi sekolah ataupun kampus yang masuk pada zona hijau, kuning ataupun orange, bisa bersiap-siap untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka terbatas pada tahun ajaran baru. Tapi, tahu nggak sih Endah, jumlah hari ataupun jam pembelajaran tatap muka terbatas ini dibagi menjadi rombongan belajar berapa atau seperti apa? Tahu Nurul, nah mengenai hal itu ditentukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan serta jumlah rombel yang ada dan ruang kelas yang tersedia. Kondisi pengaturan bangkunya pun diatur nih dengan jarak minimal 1,5 meter. Nah, buat jumlah peserta didiknya juga dibatasi dengan maksimal 18 orang per kelasnya. Jadi nggak bisa nih dempet-dempetan duduknya kalau lagi di kelas kayak masa-masa biasanya. Betul Endah, itu juga kan dilakukan demi keselamatan kita semua ya. Iya benar banget nih Nurul.
Selain rindu belajar tatap muka di kelas, kita juga rindu melakukan ekstrakurikuler. Ya nggak sih, Endah? Di zaman sekarang, apakah boleh melakukan ekstrakurikuler? Nah, mengenai hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim menyebutkan ada sejumlah larangan selama penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Salah satunya yang belum dibolehkan yaitu kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Tetapi juga Bapak Nadiem menyebutkan larangan ini hanya berlaku sementara tergantung evaluasi lanjutan dari sekolah tatap muka terbatas. Iya, semoga aja ini hanya berlaku untuk sementara ya. Iya Nurul, semoga ya. Teman-teman kita kan ada yang rumahnya jauh nih ya. Bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Nah itu solusinya gimana nih? Nah, kalau hal seperti itu nih Endah, bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang rumahnya jaraknya jauh dari kampus, diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum PTM dimulai, untuk memastikan kondisinya sehat dan melakukan swab test menjelang PTM dengan hasil swab test yang negatif. Tujuan isolasi mandiri, swab test itu untuk memastikan kondisi kita ya, agar tidak terjadi mata rantai COVID-19. Nurul mau nanya deh, kalau pembelajaran tatap muka terbatas ini wajib diikuti nggak sih bagi semuanya? Untuk penerapan PTM terbatas ini didasari oleh PPKM Mikro yang akan tergantung pada dinamika COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Nah, jadi kemungkinan secara nasionalnya itu gak akan sama antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya, kabupaten satu dengan kabupaten lainnya, atau bahkan nih antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya, itu tergantung dari dinamika COVID-19-nya. Selain itu juga, jika kondisi kitanya itu sedang tidak sehat ataupun punya penyakit khusus sehingga tidak mungkin untuk mengikuti, maka tidak perlu dipaksakan untuk mengikuti PTM. Nanti tinggal dibicarakan saja dengan pihak kampusnya atau pihak sekolahnya. Iya ya, jangan sampai memaksakan diri hanya karena ingin belajar tatap muka. Iya betul Endah. Tadi kan sudah dikatakan ya mengenai belajar tatap muka tapi terbatas. Nah, saat nanti kita belajar tatap muka, hal apa aja sih yang harus kita lakukan agar tetap terjaga kesehatan saat belajar tatap muka berlangsung? Yang pertama, menggunakan masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Dan jangan lupa untuk mengganti masker setiap 4 jam sekali. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, pada saat berinteraksi, selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan mencium tangan. Yang keempat, menerapkan etika batuk atau bersin. Nah, yang kelima, tidak bertukar alat tulis. Yang keenam, membawa bekal makanan dari rumah beserta alat makannya sendiri. Yang ketujuh, dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Wah, jadi begitu ya teman-teman hal yang harus kita lakukan ataupun kita terapkan saat belajar tatap muka. Kayaknya kita sudah ngobrol cukup lama ya Endah. Gimana kalau kita tarik kesimpulan saja nih dari obrolan kita? Boleh nih Nurul, kira-kira apa nih kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya, hal yang harus dipersiapkan sebelum belajar tatap muka yaitu harus menggunakan masker. Itu wajib banget ya, harus menggunakan masker. Mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, selalu dalam keadaan sehat, membawa bekal dan alat makan sendiri, tidak bertukar alat tulis, tetap menjaga etika batuk ataupun bersin, serta tidak boleh memaksakan jika kondisi kita sedang tidak sehat. Seperti itu teman-teman kesimpulannya. Wah, nggak kerasa ya kita ngobrol udah cukup lama, sudah bisa mengobati kerinduan kita yang 2 tahun nggak ketemuan nih. Iya nih Endah,
Gimana kalau misalkan kita tutup saja obrolan podcast kami kali ini? Boleh. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan podcast kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Jaga kesehatan terus ya teman-teman. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Podcast kami pamit undur diri.